Assalamualaikum, salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Saya Titik Suryani, guru SD Negeri Bojong Koneng 3, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Izinkan saya memaparkan kumpulan antologi aksi nyata terbaik yang saya lakukan selama menjalani proses pendidikan guru penggerak. Beberapa aksi nyata yang saya lakukan merupakan bagian-bagian dari kegiatan yang terintegrasi dalam sebuah wadah besar bernama POLIS, Program Literasi Ceria. Apa itu POLIS? POLIS merupakan sebuah program kokurikuler, yaitu kegiatan yang menguatkan intrakurikuler di bidang literasi dengan pendekatan aset atau kekuatan yang ada di sekolah saya. POLIS menjadi sentral atau pusat beragam kegiatan literasi yang dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran di kelas. Kegiatan ini meliputi mendongeng, resume buku, literasi alam, literasi komik, kelas AKM, dan presentasi bacaan. Beragam kegiatan ini bertujuan mendukung tumbuhnya student agency. Student agency yang ingin ditumbuhkan dalam POLIS yaitu berusaha membangun karakteristik lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempatan dan kesulitan. Sasaran program ini sementara masih menyasar jenjang kelas 4, 5, dan 6. Keunikan program ini dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas. Sementara kekuatan program ini terletak pada kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua. Mengapa harus POLIS? Ada beberapa poin penting yang melatar belakangi program literasi ceria, yaitu yang pertama, diawali dari keprihatinan dan kegelisahan hasil rapor asesmen kompetensi minimal sekolah yang belum memenuhi harapan. Kedua, hasil refleksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Didapati kenyataan bahwa siswa kelas 4, 5, dan 6 masih mengalami kesulitan saat memahami suatu bacaan. Ketiga, kurangnya referensi bacaan untuk murid. Keempat, POLIS adalah usaha mencoba strategi baru yang mendorong murid agar gemar membaca melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Selanjutnya yang terakhir, POLIS adalah usaha untuk menumbuhkan resiliensi atau ketangguhan warga sekolah untuk percaya dan yakin. Dengan segala keterbatasan aset sekolah, literasi tidak akan mati, tapi dapat terus digerakkan dengan kolaborasi. Tujuan dari program literasi ceria ini sendiri adalah yang pertama, membimbing murid belajar memahami suatu bacaan secara utuh, sehingga murid-murid memiliki fondasi yang kuat dalam mempersiapkan asesmen kompetensi minimal. Kedua, mendorong tumbuhnya student agency melalui beragam kegiatan literasi. Murid tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri serta sikap tangguh di tengah keterbatasan fasilitas bacaan. Apa saja aksi nyata POLIS yang terintegrasi dalam pembelajaran yang saya lakukan? Yang pertama adalah berita, berani bercerita. Kegiatan ini merupakan kegiatan menceritakan kembali buku bacaan tertentu atau dongeng yang telah dibaca. Murid didorong berkreasi menggunakan media bercerita sederhana, dapat dari kertas sisa ataupun dari bahan-bahan yang lain. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, saya mengintegrasikan dengan pembelajaran pada tema 8 dan 9, yaitu mencermati tokoh cerita dalam sebuah teks fiksi. Selanjutnya, Kabita, kamu bisa tampil. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, yaitu mempresentasikan buku yang telah dibaca dalam kurun waktu tertentu. Tidak hanya mempresentasikan buku cerita, kegiatan Kabita ini diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran seperti membuat laporan pengamatan, mencari pokok bacaan, atau menemukan kata-kata baru dalam sebuah bacaan. Selanjutnya adalah rebahan, resume bahan bacaan. Aktivitas ini merupakan aktivitas merangkum bacaan dengan menggunakan rumusan 5W plus 1H, yaitu what, when, where, when, dan who, serta how.
Rumusan 5W+1H ini dikreasikan dalam format Ishikawa Fishbone atau rangkuman tulang ikan. Kegiatan ini sangat fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai mata pelajaran. Contohnya, saya mengajak anak-anak membuat Ishikawa Fishbone pada materi keberagaman Indonesia. Hal ini memudahkan mereka memahami berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah Kopi, komik pintar inspiratif. Merupakan salah satu kegiatan literasi yang diintegrasikan dengan mata pelajaran tertentu. Di sini, murid dapat berkreasi, merancang dan membuat komik berdasarkan pemahaman materi yang telah dipelajari. Aksi nyata yang saya lakukan bertepatan dengan pembelajaran pada tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Saat itu, murid-murid dibimbing melakukan pengamatan lingkungan, mewawancarai warga sekitar dan mencatat poin-poin penting yang mereka tangkap. Kemudian, mereka mengembangkan laporan pengamatan tersebut dalam narasi komik. Berikutnya adalah kelas AKM. Program literasi yang dikhususkan untuk siswa kelas 4 dan 5 sebagai persiapan menghadapi AKM. Kegiatan ini menggunakan strategi pembimbingan berkelompok dan tutor sebaya. Kelas AKM biasanya dilakukan setiap hari Sabtu. Peserta boleh memilih aktivitas di ruangan atau di luar ruangan. Dalam program ini, guru menyiapkan beragam teks bacaan, infografis, tabel, dan lain-lain. Media ini digunakan untuk menguatkan pemahaman bacaan dengan konten yang beragam. Selanjutnya adalah literasi alam. Merupakan bagian kegiatan literasi yang memadukan kegiatan readathon, membaca bersama 15 menit, kemudian dilakukan resume lisan, games edukasi, dan pengamatan lingkungan. Penugasan pada kegiatan ini adalah menuliskan poin-poin penting selama proses menjelajah lingkungan alam di sekitar sekolah. Terdapat kemungkinan tantangan yang saya hadapi setelah dilakukan beberapa refleksi dan evaluasi. Yang pertama adalah kurangnya pendampingan dari guru dan orang tua. Kemudian kurangnya monitoring dari evaluator kegiatan. Kurangnya bahan bacaan yang sesuai dengan usia murid tidak komitmen menjalankan kesepakatan literasi kelas, dan menurunnya motivasi dan semangat di tengah perjalanan program ini. Tantangan ini tentunya menjadi poin penting referensi perbaikan kegiatan ke depannya. Demikian rangkaian aksi nyata yang telah saya lakukan. Semua praktik baik ini didorong oleh kesadaran merefleksi diri. Sejatinya, tugas guru adalah menuntun, merawat kekuatan murid menjadi modal kehidupan masa depan. Dan satu hal yang saya yakini, dengan segala keterbatasan asa di sekolah, maka kekuatan terbaik yang saya maknai melalui pesan Ki Hajar Dewantara adalah, aku hanya orang biasa yang bekerja untuk Indonesia dengan cara Indonesia. Mari menjadi guru Indonesia, mencintai profesi dengan segala daya, percaya mendidik murid adalah muara jalan menuju surga. Terima kasih. Salam guru penggerak. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan.